Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizza Aidil Rifki dari kelas 4B dengan NIM 2330511084 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OLTP. Apa sih itu OLTP? OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem pemrosesan transaksi yang sangat dioptimalkan untuk kinerja tinggi. OLTP adalah lingkungan pemrosesan transaksi performa tingkat tinggi, menggambarkan kebutuhan sistem dalam ruang lingkup operasional dan merupakan proses yang mendukung operasi bisnis sehari-hari. Menurut WH Inmon 2005, sistem ini dirancang untuk menangani transaksi yang melibatkan operasi dasar seperti insert, update, dan delete data. Database OLTP umumnya bersifat rasional, mengikuti bentuk normal ketiga dan dirancang untuk menangani jumlah transaksi yang sangat besar dengan performa tinggi. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari seperti perbankan, e-commerce, dan pemesanan online, dan lain-lain. Arsitektur 3 lapis dalam OLTP. OLTP dirancang dengan menggunakan arsitektur 3 lapis yang memungkinkan sistem untuk beroperasi dengan efisien dan terstruktur. Setiap lapisan dalam arsitektur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang saling melengkapi dan menghasilkan pemrosesan transaksi yang cepat dan andal. Yang pertama ada the presentation layer. Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna atau front end. Disinilah transaksi dihasilkan dan diproses melalui aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir. Contoh umum dari lapisan presentasi adalah aplikasi perbankan online, di mana pengguna dapat melakukan transfer uang, memakai saldo, atau membayar tagihan melalui antarmuka yang mudah digunakan. Dan yang kedua ada the logic layer. Juga dikenal sebagai lapisan aplikasi, lapisan ini bertanggung jawab untuk memproses data transaksi berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Lapisan logika bisnis ini adalah otak dari sistem OLTP yang memastikan bahwa setiap transaksi diproses dengan benar sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku. Misalnya, dalam sistem manajemen inventaris, lapisan logika bisnis akan memeriksa ketersediaan barang sebelum penyelesaian pesanan. Yang ketiga ada data layer. Di lapisan ini, data transaksi disimpan dan dikelola. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dan diindeks dalam basis data yang biasanya dikelola oleh sistem manajemen basis data. Lapisan ini memastikan bahwa data selalu tersedia dan dapat diakses dengan cepat ketika diperlukan, sekaligus menjaga integritas dan konsistensi data. Setiap lapisan dalam arsitektur OLTP memiliki infrastruktur dan interval pembaruannya sendiri, sehingga perubahan pada satu lapisan tidak akan mempengaruhi lapisan lainnya. Hal ini memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan stabil dan efisien meskipun terjadi perubahan atau pembaruan pada salah satu lapisan. Selanjutnya ada cara kerja database OLTP. Di balik layar, basis data OLTP bekerja dengan cara mengambil data transaksi yang diinput oleh pengguna, memprosesnya, dan kemudian mencerminkan input baru tersebut dengan memperbarui basis data. Hal ini memungkinkan sistem untuk memproses dan menyimpan transaksi dalam waktu nyata atau real time, memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna. Sistem OLTP biasanya menggunakan basis data rasional karena kemampuannya dalam menangani query dan pembaharuan data yang besar dengan waktu respon yang sangat cepat. Selain itu, OLTP juga menerapkan kontrol koherensi yang mencegah banyak pengguna mengubah data yang sama secara bersamaan. Ini sangat penting untuk menjaga integritas dan konsistensi data dalam basis data. Selanjutnya ada karakteristik utama OLTP. Sistem OLTP memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya sangat efektif dan pemrosesan transaksi online. Berikut adalah 4 karakteristik penting dari sistem OLTP. Yang pertama ada pemrosesan query berkecepatan tinggi. Yang kedua ada konkurensi tinggi. Yang ketiga ada property acid, automaticity, konsistensi, isolasi, dan durability. Yang keempat ada dukungan untuk transaksi sederhana. Sistem database untuk OLTP. Yang pertama
ada basis data relasional. Basis data relasional adalah sistem basis data yang paling banyak digunakan dalam aplikasi OLTP. Mereka menyimpan data dalam tabel yang terstruktur, dengan setiap tabel mewakili entitas atau hubungan tertentu. Basis data ini menawarkan dukungan yang kuat untuk pemrosesan transaksi dan memastikan konsistensi data. Yang kedua ada basis data NoSQL. Basis data NoSQL dirancang untuk mengelola volume besar data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Mereka sering digunakan dalam lingkungan pemrosesan data berkecepatan tinggi, di mana volume dan kompleksitas data terus meningkat, berbeda dengan basis data rasional. NoSQL tidak menggunakan skema tetap, melainkan model data yang fleksibel. Di sini ada contoh penerapan OLTP. Di sini saya mengambil sistem e-commerce. Dalam industri e-commerce, OLTP memegang peranan kunci dalam mengelola pesanan pelanggan, pembayaran, dan inventaris secara real time. Sistem OLTP memastikan data inventaris selalu mutakhir, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi pesanan dengan cepat dan akurat. Contohnya, ketika pelanggan melakukan pembelian, OLTP segera memperbarui stok barang dan memproses pembayaran, mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, OLTP mendukung pusat kontak yang dilengkapi dengan AI, mempercepat respon terhadap pertanyaan pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan secara keseluruhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Nur Apriliani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23305111067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OLAP atau yang biasa disebut dengan Online Analytical Processing. Penjelasan OLAP. OLAP adalah sistem pemrosesan data yang dioptimalkan untuk analisis data multidimensi dalam skala besar dan mendalam. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data historis yang telah dikonsolidasikan, dibersihkan, dan disusun dalam bentuk yang mudah dianalisis menurut W.H. Inmon tahun 2005 P507 OLAP. OLAP bukan berfokus pada transaksi individual seperti OLTP, melainkan pada eksplorasi data besar dan kompleks secara efisien. Ada arsitektur 3 lapis dalam OLAP. Yang pertama ada the presentation layer. Lapisan ini adalah antarmuka pengguna, tempat pengguna akhir biasanya, atau yang biasa kita gunakan seperti analisis, manager, atau eksekutif. Kemudian seperti analisis, manajer, dan eksekutif ini berinteraksi dengan data melalui aplikasi business intelligence seperti BI, Power BI, Table AU, atau Excel Pivot Table. Pengguna dapat membuat laporan, dashboard, atau visualisasi interaktif yang memungkinkan eksplorasi data yang cepat dan fleksibel. Yang kedua ada the logic layer. Lapisan ini merupakan pusat pemrosesan analitik. OLAP atau engine akan menerjemahkan permintaan pengguna menjadi query analitis yang kompleks seperti drill down, call up, slice, dan dice pada data multidimensi. Yang ketiga ada data layer. Lapisan ini berisi data warehouse atau data mart, di mana data historis dari berbagai sumber dikonsolidasikan, dibersihkan, dan disimpan dalam format multidimensi, misalnya skema, star, atau snowflake. Cara kerja OLAP. OLAP bekerja dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan dalam data warehouse. Setiap dimensi, misalnya waktu, produk, dan wilayah, dapat dikombinasikan dengan fakta, penjualan, profit. Untuk menghasilkan analisis yang dalam dan luas, query OLAP umumnya bersifat kompleks dan berorientasi pada agregasi tren, seperti pola data,
OLAP dapat menangani query analitik seperti misalnya dengan contoh berapa total penjualan per bulan selama 5 tahun terakhir per wilayah, apa tren keuntungan berdasarkan kategori produk berkuartal. Kemudian di sini ada karakteristik utama OLAP. Yang pertama ada pemrosesan multidimensi. OLAP menggunakan pendekatan multidimensi memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai perspektif, misalnya dari waktu, lokasi, ataupun produk. Kemudian yang kedua ada query kompleks dan agregatif. OLAP dirancang untuk menjawab query yang kompleks dan melibatkan agregasi data dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti total penjualan tahunan menurut wilayah atau merata keuntungan per kategori produk. Yang ketiga, ada data historis dan konsolidasi. OLAP mengelola data historis yang sudah diproses dan digabungkan dan dibersihkan. Ini kemudian analisis tren jangka panjang dan perbandingan kinerja antar periode. Yang keempat, ada respon cepat untuk analisis. Meski data OLAP besar dan kompleks, sistem ini dirancang untuk memberikan hasil yang cepat berkat indexing, pre-aggregation, dan penggunaan struktur seperti OLAP curve atau kolom kompresi. Jenis-jenis OLAP. Di sini ada MOLAP atau yang bisa kita sebut dengan multidimensional OLAP. MOLAP ini menyimpan data dalam bentuk cup multidimensi. Kemudian query-nya sangat cepat karena data telah diperagregat. Terus cocok untuk analisis dengan performa tinggi dan jumlah data yang tidak terlalu besar. Kemudian ada ROLAP yang bisa kita sebut dengan relational OLAP. Datanya itu disimpan dalam database relasional, kemudian query-nya dijalankan secara dinamis menggunakan SQL, dan datanya yang cocok dan datanya yang sangat besar, cocok untuk performa yang bisa lebih lambat dibandingkan MOLAP. Di sini ada HOLAP atau Hybrid OLAP. Hybrid OLAP ini gabungan dari MOLAP dan ROLAP. Kemudian menyimpan data ringkas dalam cloud atau cepat dan data yang detail di database relasional dengan fleksibel. Kemudian memberikan keseimbangan antara performa dan skalabilitas. Sistem database untuk OLAP. Data warehouse relational atau ROLAP menggunakan struktur yang relasional berskema star atau snowflake. Query kompleks dijalankan menggunakan SQL. Kemudian ada pun contoh platform yang menggunakan ROLAP seperti Amazon Redshift, Google BigQuery atau Snowflake. Kemudian di sini ada OLAP Cup Engine atau MOLAP. Data disimpan dalam cup yang telah terkompresi dan dioptimalkan. Kemudian dengan saat menjalankan query-nya tuh sangat cepat dan agregatif. Contohnya di sini salah satunya Microsoft Analysis Service dan Oracle Essbase. Contoh penerapan OLAP. Yang pertama ada analisis penjualan retail. OLAP digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan waktu, lokasi, dan produk. Manajer dapat melihat tren mingguan, kuartalan, atau tahunan serta membandingkan penjualan antar wilayah untuk mengambil keputusan pemasaran. Yang kedua ada perencanaan keuangan. OLAP membantu tim keuangan dalam membuat laporan keuangan, analisis varian, dan prediksi arus kas. Data dapat difilter menurut departemen, waktu, dan kategori biaya. Yang ketiga ada analisis kesehatan dan rumah sakit. OLAP digunakan untuk analisis beban pasien, penggunaan peralatan medis, atau pengeluaran farmasi berdasarkan bulan, unit rumah sakit, dan jenis penyakit. Di sini juga ada dalam penerapannya ada dalam pendidikan seperti intuisi pendidikan menggunakan OLAP untuk menganalisis performa akademis berdasarkan mata pelajaran, semester, dan lokasi cabang sekolah,
kemudian mendukung perencanaan kurikulum yang lebih baik. Kesimpulan dan rekomendasi. OLAP merupakan sistem yang dirancang khusus untuk mendukung analisis data skala besar secara multidimensi dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang strategis. OLAP juga bekerja dengan data historis yang telah dikonsolidasikan dan disimpan dalam data warehouse. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahani Febrianti akan menjelaskan penjelasan mengenai ETL dan juga contoh mengenai proses ETL. Apa itu ETL atau Extract, Transform, and Load? Adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam repositori pusat yang besar yang disebut gudang data. ETL menggunakan seperangkat aturan bisnis untuk membersihkan dan mengatur data mentah serta mempersiapkannya untuk menyimpan analitik data dan machine learning. Juga dapat memenuhi kebutuhan inteligensi bisnis tertentu melalui analitik data seperti memprediksi hasil keputusan bisnis, menghasilkan laporan dan dashboard, mengurangi inefisiensi operasional, dan masih banyak lagi. Lalu ada contoh penggunaan ETL. Perusahaan retail ingin meningkatkan pengelolaan data sekaligus menganalisis data penjualan dari berbagai cabang toko. Data akan digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang proses operasional dan memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Di sini ada proses ETL yang digunakan di perusahaan. Yang pertama ada ekstrak data. Perusahaan retail akan mengekstrak atau mengumpulkan data penjualan dari database di semua cabang toko. Lalu ada transform data. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan dibersihkan dan diubah formatnya menyesuaikan sistem. Tahap ini juga berfungsi untuk menghapus data yang tidak perlu dan membuat kolom kalkulasi untuk keperluan analisis. Lalu ada load data. Jika format sudah rapi, data dipindahkan ke data warehouse untuk disimpan dan digunakan dalam proses analisis. Lalu data akan dianalisis. Perusahaan retail mulai melakukan berbagai analisis data seperti menentukan produk mana yang paling laku di setiap lokasi toko pada hari dan jam berapa pelanggan toko ramai serta promosi mana yang paling menarik minat pelanggan. Analisis ini membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang tepat. Sekian penjelasan tentang ETL dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse, yaitu sebuah sistem yang sangat penting dalam dunia bisnis modern karena membantu perusahaan dalam menyimpan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Yang pertama, apa itu data warehouse? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan dengan cara menggabungkan data dari berbagai sumber, biasanya dalam format yang sudah bersih dan terstruktur. Kalau diibaratkan, data warehouse itu seperti gudang besar tempat menyimpan semua data perusahaan, baik dari toko offline, aplikasi online, gudang, maupun data pelanggan. Semuanya disimpan dalam format yang rapi dan siap digunakan untuk membuat laporan, grafik, dan analisis. Mengapa disebut warehouse atau gudang? Bayangkan, gudang logistik yang hanya menerima barang yang sudah dikemas dan diberi label. Berbeda dengan danau atau data lake. Danau menerima air apapun bentuknya, gudang hanya menerima data yang sudah diolah dan siap dipakai. Karakteristik utama data warehouse. Ada terintegrasi, yaitu data dari berbagai sistem digabungkan, kemudian ada berorientasi subjek, yaitu fokus pada topik tertentu seperti penjualan atau pelanggan, kemudian ada berbasis waktu, yaitu menyimpan data historis, analisis tren, dan yang terakhir ada non-volatil, yaitu data tidak bisa diubah setelah dimasukkan.
Data warehouse punya 4 karakteristik utama. Pertama, data dari banyak tempat dikumpulkan jadi satu. Kedua, data disusun berdasarkan topik, bukan proses. Ketiga, data mencatat informasi berdasarkan waktu, misalnya penjualan tiap bulan. Dan yang terakhir, data tidak bisa diubah setelah masuk ke dalam warehouse supaya akurat dan bisa dilacak. Tujuan dan manfaat data warehouse. Yang pertama ada menyediakan data yang rapi dan siap dianalisis. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga mempermudah pembuatan laporan dan dashboard. Dan yang terakhir menganalisis data historis untuk melihat tren. Manfaat utama dari data warehouse adalah membantu pengambilan keputusan. Dengan data yang sudah bersih dan terstruktur, kita bisa cepat tahu mana produk yang laku, kapan waktu terbaik untuk promosi, dan bagaimana pelaku pelanggan berubah dari waktu ke waktu. Kemudian ada proses ETL yaitu extract, transform, dan load. Extract yaitu mengambil data dari berbagai sumber, transform yaitu membersihkan dan menyamakan format data, dan load adalah memasukkan data ke data warehouse. Sebelum data masuk ke dalam data warehouse, kita harus melewati proses ETL. Pertama, data diekstrak dari berbagai sistem. Kedua, data ditransform supaya tempatnya sama, misalnya tanggal, mata uang, atau kategori produk. Lalu yang terakhir, data di load, yaitu dimasukkan ke dalam data warehouse agar siap digunakan. Cara kerja data warehouse. Yang pertama, data dikumpulkan dari berbagai sistem bisnis, kemudian data diproses melalui ETL, yaitu dibersihkan, disesuaikan, dan disatukan. Kemudian data disimpan dalam warehouse dalam format yang sudah siap untuk dianalisis, dan kemudian yang terakhir, data analis atau manajer menggunakan tools analitik untuk membuat laporan atau dashboard. Contoh nyata penggunaan data warehouse. Contohnya di perusahaan retail, yaitu data penjualan dari berbagai cabang dan e-commerce disatukan. Kemudian manajer bisa melihat tren penjualan mingguan, wilayah terbaik, produk paling laku. Kemudian contohnya di bank, data transaksi nasabah, pinjaman, dan rekening disimpan dalam warehouse, kemudian digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, membuat laporan keuangan. Contoh lainnya itu misalnya sebuah toko retail memiliki cabang di banyak kota dan juga jualan online. Mereka bisa gunakan data warehouse untuk menggabungkan semua data lalu menganalisis kota mana penjualannya paling tinggi, lalu produk apa yang paling laku, dan apakah promosi bulan lalu berdampak pada penjualan. Kemudian ada tools data warehouse populer. Ada Amazon Redshift, ada Google BigQuery, ada Snowflake, ada Microsoft Azure Synapse, dan Teradata. Ada banyak tools atau platform data warehouse modern yang digunakan oleh perusahaan besar. Masing-masing punya kelebihan dan dipilih tergantung kebutuhan, skala data, dan anggaran perusahaan. Terakhir ada kesimpulan. Data warehouse yaitu sistem analisis data modern, penting untuk strategi dan keputusan bisnis, dan membantu memahami data historis dan tren masa depan. Kesimpulan besarnya yaitu data warehouse sangat penting bagi perusahaan di era digital. Ia bukan sekedar tempat menyimpan data, tapi alat strategis untuk melihat masa lalu, membuat keputusan yang tepat untuk masa depan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan atau memberikan penjelasan data mart untuk pemula. Pertama, ada apa itu data mart. Data mart adalah tempat penyimpanan data yang lebih kecil dan terfokus, digunakan oleh divisi atau departemen tertentu dalam organisasi. Contohnya, bagian pemasaran, keuangan, atau penjualan. Yang kedua ada data apa yang ada di data mart. Dari penjualan ada seperti transaksi penjualan, produk terlaris, terus dari keuangan ada laporan pengeluaran dan laporan pendapatan,
Dari sumber daya manusia, ada data karyawan, absensi, performa kerja. Serta ada dari pemasaran, seperti data kampanye, feedback, pelanggan. Yang ketiga, mengapa disebut data mart? Dalam analogi, data mart sama dengan data warehouse seperti supermarket besar. Data mart memiliki minimarket khusus. Data warehouse sama dengan besar dan lengkap. Kalau data mart sama dengan kecil dan khusus. Keempat, ada struktur atau komponen data mart. Ada ekstrak sama dengan mengambil data dari sumber. Terus ada transform sama dengan membersihkan dan mengatur data. Terus ada load sama dengan memasukkan data ke dalam data mart. Terus query dan reporting untuk laporan dan analisis. Serta tools talent informatika, SSIS, PostgreSQL, Power BI dan lain-lain. Di sini kelima ada cara kerja data mart. Yang pertama, ada data dikumpulkan dari berbagai sumber, terus data difilter sesuai keinginan kebutuhan departemen, serta data dimasukkan ke dalam data mart dan digunakan untuk analisis laporan. Keenam, ada data mart, lawan data warehouse dan data lake. Mungkin dari segi ukuran, data mart kecil, warehouse besar, dan data lake sangat besar. Ada format data mart terstruktur, data warehouse semua jenis data, dan data lake sama seperti data warehouse. Adapun tujuan dari masing-masing data, kalau data mart laporan khusus, data warehouse organisasi, dan data lake eksplorasi. Contoh penggunaan seperti analisis unit, analisis bisnis, data statistis. Yang ketujuh, contoh nyata penggunaan data mart dalam lingkungan sekitar seperti rumah sakit, ada keuangan sama dengan seperti tagihan, biaya operasional, terus ada farmasi sama dengan seperti stok obat dan resep. Di sini juga ada perusahaan, pemasaran sama dengan analisis kampanye, HR sama dengan tren absensi, performa pegawai. Di selanjutnya ke-8 ada kelebihan dan kekurangan data mart. Kelebihannya pertama ada akses cepat dan efisien, terus mudah dipakai oleh non-teknis, serta lebih hemat biaya. Adapun kekurangannya, pertama ada duplikasi data antar mart, tidak cocok untuk analisis menyeluruh, serta perlu sinkronisasi data. Di sini saya juga mengambil sumber referensi resmi. Yang pertama ada Informatika, WIS Data Mart, IBM Data Mart Explained, Microsoft Data Warehouse versus Data Mart. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan data mart. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 4B dengan NIM 23305111077. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu data lake dan seperti apa contoh penerapannya. Nah, di sini tuh saya mendapatkan bagian materi tersebut dan mengampu tugas manajemen basis data. Dan langsung saja ke materinya. Kita akan bacakan pengertian data lake.
Nah, data lake adalah solusi penyimpanan data modern yang dirancang untuk mengatasi ledakan data dari berbagai sumber. Dalam video, Adam Kocholowski dari IBM Cloud menjelaskan bahwa saat ini kita hidup di tengah banjir data, baik data dari sistem internal, eksternal, database, data streaming, dan sebagainya. Semua data tersebut dapat memberikan wawasan yang sangat berharga jika dikelola dengan tepat. Nah, di sini ada konsep dasar data lake. Nah, data lake adalah wadah penyimpanan data besar yang mampu menampung data mentah, raw data, data terstruktur seperti dari database relasional, data semi terstruktur seperti file JSON, XML, lalu ada data tidak terstruktur seperti gambar, video, log, dan dokumen. Lalu ciri khas data lake itu menyimpan data dalam bentuk aslinya, jadi tidak perlu dirubah dalam format apapun. Lalu bersifat fleksibel dan scalable, lalu mendukung berbagai format dan sumber data. Nah, di sini tuh ada alur kerja data lake. Yang pertama tuh ada ingest, mengambil data. Jadi data dikumpulkan dari berbagai aplikasi, terus data sensor IoT, log system, CSV atau Excel. Lalu di sini yang kedua ada store, menyimpan data. Jadi semua data raw data yang sudah diingest disimpan dalam satu repository besar. Biasanya tuh ada Amazon S3, Azure, Data Lake, IBM Cloud, Object Storage. Lalu yang ketiga di sini ada proses. Nah, proses di sini menyiapkan data. Tahapan ini meliputi data cleansing, membersihkan data yang duplikat atau error, dan juga serta file kosong. Lalu di sini ada transformasi data, mengubah struktur atau format agar seragam. Feature extraction, menghasilkan atribut atau informasi baru dari kombinasi data. Lalu di sini ada ETL atau ELT, extract, transform, load atau sebaliknya. Nah, di sini ada lanjutannya yaitu keempat, govern, pengelolaan dan keamanan data. Agar data tidak menjadi data swam, berantakan, dan tidak berguna dibutuhkan metadata management, knowledge access control, data line, dan ini tuh bertujuan menjamin kendalian data dan juga keamanan serta kebutuhan data. Lalu yang kelima di sini ada analis. Data yang digunakan dibersihkan digunakan untuk query analitik menggunakan SQL, Presto, Hive. Lalu yang kedua itu ada visualisasi menggunakan Power BI atau Table. Lalu yang ketiga di sini ada pelatihan model machine learning, misalnya prediksi, klarifikasi, dan rekomendasi. Lalu yang keempat ada concept, menggunakan data dalam aplikasi nyata. Hasil analisis digunakan untuk dashboard atau di sini dashboard bisnis, aplikasi cerdas, otomatisasi proses seperti RPA, sistem deteksi fraud dan sebagainya. Lalu di sini ada insight ini dipakai oleh tim manajemen operasional atau langsung ditanamkan dalam sistem otomatis. Lalu yang ketujuh di sini ada feedback loop. Apa itu feedback loop? Aplikasi menggunakan hasil analitik tadi akan menghasilkan data baru. Data ini dikembalikan, dikirim ke data lake, membentuk siklus analitik berkelanjutan, continuous learning loop. Nah, ini masih siklus berkelanjutan. Data lake adalah sistem yang siklusnya terus berjalan. Aplikasi pintar yang dihasilkan akan menghasilkan data baru lagi, yang kemudian masuk kembali ke data lake untuk dianalisis lebih lanjut. Siklus ini menciptakan pengalaman yang terus berkembang dan makin cerdas dari waktu ke waktu. Lalu di sini ada hubungan dengan AI leader. Nah, IBM menyebut kerangkanya sebagai tangga menuju AI yang terdiri dari 4 tahap. Ada collect, ada organize, analyze, dan infuse. Data lake memfasilitasi keempat langkah ini secara terintegrasi. Nah, lalu ada contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan itu seperti apa? Yang pertama ini ada dalam e-commerce, data pembelian, klik pengguna, pencarian produk, dan ulasan pengguna disimpan di data lake. Kemudian digunakan untuk membangun sistem rekomendasi produk otomatis. Lalu di bidang kesehatan di sini ada data rekomendasi pasien, hasil lab, dan riwayat pengobatan dikumpulkan untuk membantu menganalisis tren penyakit, memberikan diagnosis prediktif. Nah, lalu di sini ada perbankan dan keuangan. Contoh penerapan itu seperti transaksi nasabah, data keuangan pasar, dan laporan analisis digunakan untuk mendeteksi penipuan dan memberikan saran investasi.
Nah, baik, mungkin itu saja mengenai apa itu data lake dan juga contoh penerapannya dan seperti apa alur kerjanya. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.